Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaedi, reporter TV Kito, ingin melaporkan langsung dari gedung DPRD Musirawas. Rapat DPRD Kabupaten Musirawas Komisi 1 bahas masalah lahan serta tanam tumbuhnya pohon karet dirusak diserobot PT BSC. Sejak dari tahun 2007 sampai sekarang tahun 2025. Ketua Dewan dari Partai Golkar yaitu Firdaus Ciola selaku pimpinan rapat. Didampingi Imam Kurniawan Ketua Komisi 1 dan Zulkifli Lubis Sekretaris Komisi 1, dihadiri dari OPD Disbun, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musirawas, ratusan masyarakat dari 3 desa sekecamatan Muara Lakitan, para jurnalis serta tim dari pihak perusahaan BSC. Masyarakat dirugikan ratusan miliar, dan kepemilikan izin usaha perkebunan atau IUP perusahaan diduga tanpa kepemilikan izin hak guna usaha atau HGU, tidak berlaku Peraturan Menteri Pertanian tanggal 14 Januari tahun 2019. Advokat Dr. Sambas SIPSH, MH, juga selaku Presiden Perkumpulan Advokat SKHI serta Ketua Umum LBHFKTB Jakarta sebagai kuasa hukum mewakili masyarakat Desa Anyar, Hartawan dan Untung Surapati, Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sejak kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2025 atau sampai detik ini, lahan serta tanam tumbuhnya pohon karet telah dirusak dan diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BSC. Kemudian lahan mereka tersebut telah ditanami pohon sawit, diproduksi juga tanpa mengantongi izin HGU, sebagaimana perintah putusan MK nomor 138 tahun 2015. Lahan milik Untung Surapati seluas 6 hektar telah dibangun kantor, pabrik, tanaman pohon sawit oleh perusahaan perkebunan PT BSC. Sambas selaku penasehat hukum masyarakat dalam rapat menjelaskan bahwa manajer PT BSC Mahyudi mengakui bahwa hasil panen sawit yang telah dibangunnya seluas 163 hektar sampai tahun 2025 dana hasil panen buah tanda kelapa sawitnya sudah ada. Tapi hanya mengendap tidak dibagikan hasilnya kepada pemilik lahan langsung. Iya, kalau memang ada kenapa tidak dibagikan atau jika perlu titip pada Ketua Dewan selaku pimpinan rapat yaitu FCO. Sebagai perwakilan dengan nominal sudah ada di dalam surat seperti saya jelaskan. Hitungan terendah kami yaitu 1 hektar itu kita hitung hasil sekali panen 10 kg. Dalam 1 bulan dan 2 kali panen, dikalikan dengan harga Rp2.500, serta kalikan 12 bulan dan kalikan 10 tahun. Bukan satu janjang berat 10 kg tetapi luas 1 hektare 10 kg kami hitung terendah. Masih kata Sambas selaku pengacara Untung SP, buktikan dulu dengan surat sudah ditandatangani oleh Direktur Pusat yang telah mengakui bahwa lahan milik saudara Untung seluas 6 hektare, pada waktu rapat di auditorium tempo hari paling lama 1 bulan. Pengacara Sambas mengatakan jangan pada rapat saat ini masih mencle ketika rapat di gedung auditorium di depan Sekda Ali Sadikin, kemarin itu mengakui dengan adanya lahan milik saudara Untung SP seluas 6 hektare. Sekali lagi buktikan segera dengan surat yang sudah ditandatangani para petinggi perusahaan kamu ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang dapat kami laporkan dari gedung DPRD Kabupaten Musirawas Komisi 1. Dengan reporter Junaedi, kembali ke studio. Baik Junaedi, terima kasih laporan Anda. Tetap semangat, kami tunggu laporan Anda tentang perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas. Pimpinan rapat, kehadiran saya pada saat ini adalah seorang kuasa hukum dari masyarakat terpinang yang bernama Untung Surapati. Jadi kehadiran saya ini hanya membicarakan masalah Untung Surapati, yang mana PT ini telah menyatakan secara resmi dalam suratnya 2021-2022 ditandatangani langsung oleh Direktur Utama
bahwa bersedia memberi plasma 6 hektar dari pergantian tanah orang tua Untung yang saat ini telah dibangun kantor, telah dibangun pabrik di dalam sawit, dan sejak kurun waktu 2015 itu sudah dipanen oleh perusahaan PT Dinasari. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh PT di BSC dan mengamati selama ini dan dalam rapat kemarin di Sekda, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak usah lagi percaya usaha ini. Karena kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan bahwa kegiatannya selama ini sudah melanggar semua undang-undang dan kebijakan pemerintah daerah. Ini perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pak Ilman, Pak Mahyudi tadi, bukti ini saja diteken oleh direktur sampai saat ini tidak ada action untuk memberikan jati ruginya. Saya sudah hitung 6 hektar. Kalau 1 hektar itu 110 meter kali 10 kilo saja sawit dalam setengah bulan, 1 bulan 20 kilo yang paling kecil dikali 1 bulan, dikali 1 tahun, dikali 2.500 rupiah per kilo sawit. PT BSC menggantikan kepada Untung Serpati ini 4,5 miliar selama 10 tahun. Sudah saya tunggu. Ini kalau 10 kilo dalam hektar yang paling kecil. Oleh karena itu, jangankan berjanji secara lisan, ini sudah diteken oleh direktur utamanya Amri tahun 2021, 2022 tidak ada buktinya sampai sekarang. Oleh karena itu, mungkin saya mengira PTBC ini tidak ada LGU, hanya IU. Ya. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya mengharapkan kepada Ketua DPRD dan pimpinan komisi semuanya, ini kalau belum selesai masalah Untung atau yang lainnya, ini tolong dibuat rekomendasi. Ya kan? Pertama rekomendasinya izin usaha, izin lokasinya itu dicabut dulu atau ditinjau kembali. Sebab kalau izin lokasi yang diberikan bupati misalnya 6.500 hektar, kemudian plasmanya 20% itu 1.003 hektar, puluhan belasan tahun baru dibangun hanya 163. Terkadang kami, saya juga seorang pengusaha, mau itu menjadi mitra pemerintah daerah, tapi tanahnya sudah diberikan 6.500, digantung belasan tahun hanya dibangun 163. Jadi kami juga misalnya ada pengusaha lain di Musirawas ini akan memberikan izin kelebihan dari 163 itu tidak bisa lagi karena sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Tapi kenyataannya sudah belasan tahun hanya 163 yang dibangun, digantungnya semua. Orang berangkat bagaimana? Oleh karena itu, apa yang disampaikan alasan-alasan uangnya sudah ada, sudah mengendap selama puluhan tahun, tapi tidak diberikan sampai sekarang, dan pernyataannya ini tidak ada buktinya. Oleh karena itu dalam pertemuan ini mengusulkan kepada pimpinan rapat, ya, satu, kalau tidak selesai Untung dan lain-lain, dicabut dulu, ditunda dulu izin lokasinya. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Jadi ada kesimpulan dalam pertemuan ini atau status quo, ya kan? Jangan diamanin terus, tapi uangnya disimpan di dalam perusahaan, di kas perusahaan. Yang harus berikan action nih, di Pak action nih. Direktur utama yang ini sampai sekarang 2021, 2022 tidak ada action ini. Nah, kalau memang ada niat baik, coba buktikan satu ini dulu. Nah, coba buktikan. Ya sudah kemudian terjadi, buktikan ini. Sampai sekarang ini tidak ada buktinya. Pertemuan dengan camat sudah bertahun-tahun, ya kan? Ini harapan saya kepada Ketua DPR dan Komisi. Hitungan saya untuk ini 10 kilo 1 hektar, sebulan 2 kali, kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun, 4,5 miliar uang Untung di dalam kas.
Tadi disampaikan bahwa uangnya siap, kasihkan uangnya, kasihkan 200 dengan ketua DPR untuk penyelesaiannya. Jangan ada uangnya ada tapi tidak diberikan. Ini surat amanah di Direktur Utama dari Jakarta. Betul. 2021, 2022 sampai sekarang. Saya mengharapkan melalui ketua DPR dan pimpinan komisi agar dana untuk ini diserahkan pada konsultan pada ketua DPR. Jadi jangan ngomong doang, Pak. Kalau kamu gitu, jadi saya ini bertindak pertama membela masyarakat, kedua membela Pemda Musirawas supaya kalau ada HGU bisa lari PAD-nya. Ada HGU nggak Pak di sini? Ada HGU nggak? Ada. Nah, kalau ada kita cek nih BPKP turun berapa dia pajak pada PBB-nya, pajak pada kendaraan. Syarat lagi pajak itu adalah yang punya HGU. Kalau tidak ada HGU hanya IU saja tidak bisa. Ada HGU-nya Pak, betul ya? Nanti kami surati tadi.